Halo, jumpa lagi bersama dengan Hadi Ngemsi, rumahnya motivasi dan tentunya inspirasi untuk kita semua. Apa kabar listeners? Senang sekali hari ini saya bisa kembali mengudara dan tentunya bisa bersama-sama dengan listeners di hari yang luar biasa. Tentunya setelah kemarin kita sama-sama membahas tentang seorang yang berhutang pada kita dan kita minta supaya orang yang berhutang itu punya dong rasa mau U-nya adalah update. Setelah update kapan dia mau bayar, kapan juga dia merasa sudah punya uang yang cukup untuk membayar hutang, tolong dong tanggung jawab. Oleh sebab itu listeners, hari ini juga gak kalah pentingnya saya mau kembali melanjutkan tema kita yang serunya luar biasa. Karena begitu banyak DM yang masuk ke message saya pribadi dan mengatakan bahwa sebenarnya utang itu kalau nggak kepepet juga nggak mau utang sama orang lain. Kalau nggak bener-bener udah di ujung tanduk, nggak mau deh mohon-mohon sama orang karena muka ini nih nggak tahu mau taruh di mana sampai harus berutang sama orang lain. Kadang-kadang teman kita yang justru berhutang itu merasa kok orang yang memberi hutang ini keterlaluan. Baru pinjemin berapa hari aja, baru pinjemin sedikit aja tapi udah kayak udah utang nyawa, udah utang segala-galanya sampai ketakutan. Padahal kabur juga enggak. Jadi ada pihak yang merasa kok saya kok dizolimi sama orang ini. Padahal dalam hati mau bayar, mau update, mau tanggung jawab. Tapi kok diperlakukan kayak bukan manusia sama orang yang mungkin memberi hutang. Oleh sebab itu listeners, hari ini saya mau bahas kupas tuntas, sama-sama kita bahas dengan lebih mendetil untuk orang yang memberi hutang kepada orang yang diutangin. Satu sisi kemarin kita udah bahas gimana kalau kita punya kewajiban sebagai orang yang berhutang. Ingat listeners, mungkin hari ini kita berada di atas, besok kita bisa berada di bawah. Oleh sebab itu, hidup ini harus sinergi. Apa itu sinergi? Sama-sama merasakan, berempati sama orang lain ketika mungkin dia sedang merasa susah dan merasa sulit. Sehingga suatu hari listeners, kalau kita berada di posisi orang itu, orang lain juga mau memberikan budinya kepada kita, memberikan kebaikannya kepada kita. Oke, sesaat lagi kita akan bahas tentang orang yang memberi hutang. Namun sebelumnya, yuk bersama kita saksikan yang berikut. Cekidot. Saudara Hadi Sutarji. Ya. Dan yang kedua adalah The Most Creative. Pemenang kategori ini dipilih oleh tim audiens pada sesi final penjurian pada hari ini. Pemenangnya adalah Bapak Hadi Sutarji. Listeners, sepertinya kesel banget ya kalau kita dalam posisi yang memberi hutang atau biasa disebut piutang. Orang yang memberi hutang adalah piutang. Dia udah seperti ngemis-ngemis, tolong dong bayar hutangnya, gue juga perlu nih duitnya. Sampai ngemis-ngemis, sampai kadang-kadang dikunci pintunya, dimaki-maki. Kok jadi lu yang lebih galak daripada yang memberi hutang? Padahal dulu pas dateng dengan segala kesusahannya, dengan segala keterbatasannya, tolong dong, besok nggak tahu mau makan apa, bahkan hari ini mau makan apapun nggak tahu. Sampai akhirnya diberi pinjaman, udah selesai diberi pinjaman, dilihat statusnya, kok kayaknya happy, kok kayaknya kok bisa makan di luar, kok kayaknya kok lebih foya-foya dibanding kita gitu ya.
Akhirnya kita coba teleponin, nggak diangkat, di reject, di blok jangan-jangan nomornya. Udah tanda-tanda nih. Orang yang memberi hutang mulai was-was. Kok kayaknya punya perasaan kok nggak mau bayar ya. Oleh sebab itu, listeners, hari ini ada beberapa tips yang Hadi MC mau bagikan kepada listeners tentunya. Hello listeners, ngomong-ngomong tentang orang yang memberi hutang atau piutang, itu nggak jauh-jauh dari yang namanya hubungan persaudaraan, hubungan yang lumayan erat karena sahabat baik. Karena dari itu kita mau meminjamkan uang kita kepada orang lain. Atas dasar kita percaya. Mungkin juga bisa juga kita sayang sama dia. Atau mungkin di level yang paling rendah, kita juga nggak gitu percaya sama dia. Kita juga nggak gitu sayang sama dia. Cuman ada rasa nggak enak. Sehingga kita memberikan utang kepada orang lain sejumlah uang. Tapi setelah kita memberi hutang, kayaknya kok menyesal ya. Lihat dia hidupnya lebih baik, kita kok makin terpuruk, makan sehari juga mikir gitu ya untuk foya-foya, selalu masak terus, selalu hidupnya hemat gitu ya. Tapi kok kayaknya dia foya-foya gitu ya. Nah, oleh sebab itu, yuk sama-sama kita bahas mengenai piutang atau orang yang memberi hutang kepada orang lain. Saya bagi seperti biasa, kalau kemarin update, tangnya tanggung jawab. Sekarang piutang. U dan tang untuk orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain. P-nya apa? Nah, P-nya adalah pisahkan dari kebutuhan pokok kita sendiri. Pisahkan teman-teman. Jadi contoh kalau teman-teman punya gaji misalkan 10 juta atau income 10 juta. Kalau memang setaraf gaya hidup, setaraf dengan pengeluaran teman-teman sebulan, contohnya misalkan 5 juta, berarti masih ada sisa 5 juta. Dengan pengeluaran 5 juta, saving 5 juta, maka 5 juta ini kita pisahkan dari kebutuhan atau yang kita mau kasih ke orang lain. Jadi kita punya saving 5 juta. 5 juta ini boleh nih kita pinjamkan. Tapi ingat, jangan semuanya. Kasih pinjam misalkan semaksimal kita adalah sepertiga atau setengah dari yang saving kita. Contohnya kalau kita punya saving 5 juta, berarti maksimal kita boleh pinjamkan ke orang lain sebesar 2,5 juta. Atau maksimal mungkin 3 juta juga boleh. Sehingga kita masih punya spare 2 juta. Buat apa? Buat kalau seketika kita butuh uang. Jadi kita benar-benar nggak terlalu terpengaruh atau nggak terlalu tergoncang kita punya balancing finansial kita kalau misalkan kita butuh banget. Karena tadi kembali ke prolog di awal, udah pinjemin capek-capek, sekarang ditagihnya susah banget. Tapi bagi orang yang berhutang, dia bilang, kondisi gue belum stabil kok. Kondisi keuangan gue belum bisa bayar dia. Ini lagi memperbaiki struktur keuangan, memperbaiki finansial sehingga bisa semuanya berjalan dengan baik, baru nyicil dikit-dikit. Nah, menghindari kita jadi ngemis-ngemis, ingat, kita masih perlu ada bumper. Bumpernya berapa? Tadi 2/3 dari gaji income kita atau setengah dari saving income kita. Sehingga kita juga nggak merasa susah, kita tapi bisa mengatur pola hidup kita. P-nya, pisahkan dari kebutuhan pokok kita. Ingat ya, listeners, nggak mudah memang, tapi kita belajar. U-nya, listeners, jangan lupa kalau tadi orang yang berhutang mesti sering-sering update. Kalau misalkan orang yang memberi hutang, U-nya adalah utamakan yang benar-benar butuh. Listeners, kita bisa lihat kalau memang kita kenal orang itu, dia datang kepada kita benar-benar pelajari. Kalau memang dia benar-benar butuh, mungkin listeners,
Di saat itu ada orang tua yang sakit atau anaknya sedang sakit atau siapanya yang sedang benar-benar butuh. Utamakan yang butuh. Karena kita tahu, kita percaya juga kalau dia hari itu butuh dan tanpa pertolongan kita, mungkin ada nyawa yang dipertaruhkan. Mungkin ada sesuatu yang benar-benar urgent yang perlu kita tolong. Jadi listeners, jangan lupa U-nya utamakan yang benar-benar butuh. Gimana kalau kita nggak tahu? Listeners, kita berhak untuk bertanya kepada teman kita ini. Bro, emangnya udah nggak punya uang sama sekali? Bro, emangnya kemana income selama ini? Bro, apakah keluarga tidak ada yang mencoba membantu kamu? Dan lain sebagainya. Kita sedikit punya hak untuk bertanya karena mereka mau meminjam uang kita. Nggak gampang, tapi kita mesti belajar. Tapi hati-hati kalau kita akhirnya sampai menyinggung hati dari orang yang berhutang. Karena biasanya orang yang mau berhutang sensinya tinggi. Ini orang nanya-nanya doang. Ini orang nggak bermaksud untuk menolong tapi mau tahu aja. Tapi nggak apa-apa listeners. Karena kita perlu tahu apakah dia benar-benar butuh atau memang dia sedang ingin memaksimalkan keinginannya. Misalkan keinginannya untuk beli handphone baru, misalkan keinginannya untuk naktir orang lain atau untuk kebutuhan cinta dan cinta dia kepada orang lain. Hati-hati, kita mesti tahu dengan detail. Kalau misalkan sepertinya menurut kita urgensinya tidak tinggi, mungkin lebih baik kita tidak memberikan pinjaman. Karena mungkin aja dia meminjam itu hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Jadi listeners, hati-hati untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Kalau tadi kita sudah bahas pisahkan dari kebutuhan atau income kita yang utama. U-nya utamakan yang memang benar-benar butuh. Tang-nya ini yang paling penting. Kalau kita sudah meminjamkan uang kita kepada orang lain, tang-nya adalah tanggapi dengan benar dan bijaksana. Sangat tidak dibenarkan kalau kita memberikan hutang kepada orang lain dan orang lain mungkin sedikit menghindar dari kita. Udah gitu kita tidak menanggapinya dengan baik. Kita umbar-umbar di sosial media, kita cerita ke orang lain dia nggak mau bayar. Dan karena pada akhirnya kalau kita seperti itu dan pihak orang yang berhutang akhirnya mendengar itu, kejadian listeners, dia nggak akan bayar. Karena apa? Karena dia merasa sakit hati. Jadi listeners, tanggapi dengan bijaksana dan dengan benar. Saya tidak menyarankan teman-teman memendam sendiri kalau orang punya hutang kepada kita. Listeners, saya mengerti sekali orang yang diutangin itu benar-benar sakit hati, benar-benar susah karena dipinjemin uang kok nggak bayar-bayar. Kadang-kadang kita naikin ke IG story kita, naikin ke TikTok kita, naikin ke Twitter kita dan lain sebagainya. Dan akhirnya di end-nya memang jadi nggak bayar. Mungkin bagi saya pribadi, langkah-langkahnya bisa kita bagi menjadi 3 langkah. Pertama, kita tanggapi dengan bijaksana dengan kita mencoba japri ke orang itu. Kita japri dengan telepon, dengan WhatsApp, bisa juga kita datangin. Tapi kalau cara itu tidak berhasil, kita boleh menghubungi ring satunya dia. Misalkan keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, pasangannya, suaminya atau istrinya. Kita coba hubungi dia, kita tanyakan kondisi dari teman kita ini, apakah dia memang sedang sangat-sangat sulit. Jadi kita mesti tahu dan mesti kita kenali dengan bijaksana. Jadi listeners, yang pertama tadi japri ke orang yang bersangkutan. Yang kedua, hubungi ring satunya. Kalau itu masih nggak berhasil, yang ketiga, mungkin kita perlu mempertimbangkan kalau memang jumlahnya besar, yang kita rasa itu besar, kita boleh menghubungi pihak ketiga. Mungkin kita menghubungi kepolisian, mungkin menghubungi orang-orang terdekat yang perlu kita tindak lanjuti dengan serius.
Karena di sana saya yakin dan percaya kalau ring satunya udah nggak tahu lagi atau ring satunya juga menghindar, kita nggak tahu lagi harus berhadapan dengan siapa, mungkin cara kita berhadapan dengan hukum itu perlu kita lakukan. Anyway listeners, semua itu pilihan. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita memberikan hutang kepada orang lain, mungkin ada beberapa pandangan ketika kita memberikan hutang, kita sudah sangat rela dan sangat memberikan, ya udahlah, itu mau hilang lah, udah bener-bener rela. Kalau hilang ya udah. Tapi ada juga yang memberi hutang berharap ya dibalikin dong. Jadi kita bisa punya pandangan yang seperti apa, tapi yang jelas, listeners, ketika kita memberi hutang, ada budi, ada pahala yang sudah kita tanamkan ke dalam diri kita dan diri orang lain. Saya tidak berbicara tentang karma, tidak berbicara tentang adanya proses balas budi yang diberikan orang lain, tapi percayalah listeners, ketika mungkin kita memberikan hutang kepada orang lain hari ini, kita sedang menabur kebaikan. Walaupun mungkin kebaikan itu nggak perlu setiap hari kita tabur dengan cara memberikan hutang kepada orang lain. Kita boleh juga mendoakan mereka. Kita juga boleh memberikan nasihat kepada mereka untuk mau maju. Jangan mau gini-gini aja. Karena kita adalah sumber berkat kepada orang lain. So listeners, jangan mau kita dipermainkan dengan keadaan yang susah, keadaan yang sulit, yang akhirnya menyulitkan kita. Ingat, 3 tadi. P adalah pisahkan dari income atau kebutuhan pribadi kita yang sangat urgent. Yang kedua, U-nya. Jangan lupa utamakan yang memang benar-benar perlu. Dan tangnya. Tanggapi dengan seksama. Yuk, listeners boleh komen di bawah, boleh share, boleh juga DM ke saya. Mungkin lebih banyak orang-orang suka DM karena lebih personal. Saya benar-benar terbuka banget. Nanti nextnya kita juga mau bahas, kalau gitu lebih baik kita tidak berhutang pada orang lain. Apalagi hutang pinjol. Banyak kasus yang terjadi, orang masuk pinjol, akhirnya dia benjol. Akhirnya dia digebukin sama orang karena mungkin dia nggak bisa bayar, karena bunganya terlalu besar. Karena dia tahu pada akhirnya dia akan masuk ke dalam sebuah situasi yang sangat menyulitkan dia. Oleh sebab itu listener, terus kita boleh belajar bersama-sama melalui YouTube-nya kesayangan kita di YouTube Hadi MC, rumahnya motivasi dan inspirasi. Sampai jumpa di next video Hadi MC. Bye bye.